Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan nikmatnya, di antaranya berupa rezeki, wabil khusus makanan dan minuman, hingga kita bisa berbuka tadi. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, makanan yang kita nikmati penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid A'laudin yang dirahmati Allah, malam ini saya bermaksud melanjutkan tentang fikih setan. Kelihatannya lucu nggih? Tapi di pondok pesantren ada kurikulum, ada mata pelajaran namanya fikih setan. Ini juga penting karena dengan mengetahui nama-nama setan, termasuk pekerjaannya, kita bisa menghindarinya. Harapannya begitu. Dulu di zaman Nabi yang sering melakukan adalah sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Ketika para sahabat bertanya tentang surga, Hudzaifah bin Yaman justru tanya tentang neraka. Ternyata ada benar juga kata Rasul. Jangan sampai kita terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan surga, tapi tidak bisa menghindari dengan ancaman neraka. Ketika para sahabat membicarakan tentang nikmat kubur, Hudzaifah bin Yaman justru bertanya tentang siksa kubur. Sahabat semuanya tertawa, tapi ternyata ada benarnya. Jangan sampai terjebak dengan nikmat-nikmat kubur, lupa akan ancaman terhadap siksa kubur. Jadi ternyata belajar fikih setan ada pentingnya untuk menghindarinya. Jadi kalau kita seolah-olah terasa ada yang menggoda, ini setan apa ini? Saya lanjutkan setan yang terakhir atau jin, yaitu ifrit. Perlu saya tegaskan lagi Bapak Ibu, setan itu perangainya buruk, selalu buruk. Kalau ada kebaikan itu berarti jin. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Karena memang jin juga target dakwah Rasul juga. Ketika Rasul dakwah di negeri Taif, semua penduduk menolak. Jin menawarkan diri, ya Rasul, dakwah kepada saya aja. Maka ketika itu umat-umatnya Rasul ketika ditolak di Taif, itu malah dari bangsa jin yang masuk Islam dan belajar Quran. Maka ada surat khusus namanya surat jin. Silakan kalau mau baca Bapak Ibu. Katanya kalau baca 50 kali nanti nampak jinnya seperti apa. Katanya kalau belum mencoba tidak tahu. Itu jin. Tapi semuanya dedengkotnya adalah iblis. Iblis punya pasukan, punya anak turunan bernama jin. Nah, jin itu yang perangainya buruk namanya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada yang kelihatan, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk pasti setan, yang baik jin, tapi juga ada yang buruk. Di antaranya ifrit. Ifrit juga ada baiknya, ada buruknya. Pernah dengar Bapak Ibu jin ifrit? Ya baru aja tadi nggih. Dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sempat dikejar-kejar, digoda, dioyak, diburu oleh jin namanya ifrit dengan membawa obor. Tujuannya membakar Rasulullah. Gampangannya saja begitu. Tapi di dalam perjalanannya berubah wujud, berubah menjadi wanita yang menggiurkan, menawarkan, kemudian berubah menjadi pelayan, menawarkan susu, menawarkan khamr.
Sudah bisa ditebak Bapak Ibu, kalau Nabi ditawari khamar sama susu, milihnya apa? Susu. Untung Bapak Ibu tidak milih khamar. Kalau milih khamar pasti umatnya do teler semua. Milih susu saja ternyata masih banyak juga yang teler. Apalagi Nabi milih khamar, itu milih susu. Tapi di zaman Nabi Sulaiman Bapak Ibu, jin ifrit ini jadi baik. Bahkan menawarkan ketika Sulaiman dakwah ke negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Agung Balkis, menawarkan dakwah ya, supaya segera bertobat kembali ke jalan yang benar, masuk agama Islam. Kalau tidak, akan aku datangkan bala bantuan yang kamu pasti tidak akan mengalahkanku, kata Nabi Sulaiman. Maka segera datang ke kerajaanku. Maka Ratu Bilqis dengan segala daya upaya diplomasinya mencoba datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi sebelum datang, karena jauh Bapak Ibu, kerajaan Sabah itu di Yaman, Nabi Sulaiman di Palestina, di Masjidil Aqsa, jauh sekali itu. Tapi Sulaiman menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Balkis di hadapanku? Nah, jin ifrit tampil. Saya ya Tuhan. Berapa lama? Sebelum Tuhan bangun, istana Balkis sudah ada di depannya. Luar biasa nih, padahal jauh. Silakan Tuhan duduk, sebelum bangun, istana Balkis sudah ada di depannya. Bisa itu Bapak Ibu, jin ifrit. Tapi ketika itu ada yang lebih hebat lagi. Ada hebat lagi, namanya Asih Barhatun Bakhtiar. Apa kata dia? Ini orang alim. Ya Tuan Sulaiman, sebelum Tuan kedip, istana Balkis sudah ada di depannya. Jadi sebelum kedip, berarti kan gini, mau kedip udah nyampe tuh. Luar biasa itu. Itu yang bisa mengalahkan jin ifrit. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ketika Nabi Sulaiman tiada, meninggal dunia, dan pasukan tentaranya, rakyatnya tahunya ketika Sulaiman jatuh gara-gara tongkatnya sudah dirayapi, ternyata meninggal. Jadi meninggalnya ketika sholat. Loh, semuanya pesta pora, terutama bangsa jin dan jin ifrit ini. Jadi ternyata jin ifrit selamanya kepatuhannya karena kekalahannya. Dengan kekuatan Sulaiman tidak berdaya, jadi patuh. Sulaiman tiada, kembali kafir lagi. Nah, ternyata kalau kita tahu Bapak Ibu bagaimana cara mengalahkannya jin ifrit, yang pertama kita harus menang. Kita harus berkuasa, memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan jin ifrit. Dan sesungguhnya jin itu lemah, punya penyakit, minder. Kalau kita punya iman pasti kalah. Yang kedua, orang alim tadi, Bakhyar itu ternyata mampu mengalahkan jin dengan kealimannya, dengan keilmuannya. Itu strateginya begitu Bapak Ibu. Nah, kembali kepada jin ifrit, apakah sekarang masih apa tidak? Ya jelas ada sesuai dengan janjinya. Maka profesinya Bapak Ibu, jin ifrit ini biasanya sering membuat tipu daya manusia. Tukang-tukang sulap, sihir, berubah wujud. Nah, itu pekerjaannya. Kalau sudah kita terjebak pada perbuatan seperti itu sudah bekerja sama menjadi pasukannya setan atau jin bernama ifrit. Memang sulap ada yang mengatakan hanya tipuan mata, gerak cepat. Iya bagi pelakunya, bagi yang nonton kan matanya yang dibolak-balik. Itu Bapak Ibu bisikan godaan tipu daya jin ifrit yang membuat objeknya atau penontonnya tertipu dengan pelakunya, walaupun pelakunya mengatakan hanya kecepatan tangan saja. Itu baru yang kelihatan dengan alasan gerak cepat tangan. Tapi yang benar-benar sulap kan juga ada, yang merubah wujud. Itu memang kerjasama dengan jin yang namanya ifrit. Coba Bapak Ibu kalau berani, kalau enggak ya enggak usah. Saya kadang ya usil Bapak Ibu. Dulu di Masjid Mujahidin IKIP Yogyakarta, di belakang setiap malam ada latihan bela diri Garuda Sakti Wali Songo. Saya juga ikut dulu. Nggih, kalingan Pak nggih. Saya juga ikut. Tapi saya
tidak berangkat ketika diminta berpuasa, namanya puasa tirakat. Saya lihat dalam hadis nggak ada puasa tirakat. Puasa ada, tirakat falsafah Jawa. Puasanya 3 hari. Setahu saya puasa 3 hari hanya yaumil bid. Puasa 3 hari untuk mendapatkan kekuatan kesaktian tidak ada. Tapi saya coba datang aja puasa 3 hari itu. Dan hari terakhir membawa pelentong, bolam, neon dikumpulkan di sana, dipecahi, terus dimakan itu loh. Secara nalar kan tidak mungkin, ada nasi, ada jajan, tidak makan pelentong apa ya. Menguji kesaktian, hebat banget menguji kesaktian. Jadi saya cuma nonton aja. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, tidur di atas pecahan itu, bahkan tidur di atas paku. Nah, ini yang saya hanya berpikir begini Bapak Ibu. Kenapa harus seperti itu? Buat apa sih seperti itu? Ono kasur, ono tikar karpen dadak turunnya kono, orang di kasur, kan ini cuma nalar aja Bapak Ibu. Kalau nabi-nabi dulu pernah dihukum seperti itu, membela agama Allah, jihad, bukan bermain seperti itu. Ya saya iseng-iseng aja Bapak Ibu, kan mereka juga punya doa. Kalau kita jeli melihat di arena itu pasti ada di pojok-pojokan yang namanya suhu, yang kadang baca doa katanya atau mantra. Yang saya hafal biasa Bapak Ibu, satu guru satu ilmu, lain guru jangan mengganggu. Biasanya gitu. Ya saya coba-coba aja membaca ayat kursi apalah ikhlas. Ya mohon maaf Bapak Ibu kalau yang terjadi ternyata banyak juga yang gagal. Kudras berdarah karena nggak mempan seperti itu. Ya saya cuma, ya kasihan juga sih ya mereka jadi korban dengan surat ikhlas, dengan ayat kursi Allah nggak rela bermain seperti itu, dibuat gagal, gurunya nggak mempan ya. Tapi ya pelajaran buat dia kalau sudah terbawa. Judulnya sih Garuda Sakti Wali Songo, keren itu. Kadang pakai besel ada tulisannya rafalnya Nabi Sulaiman, hebat sekali biar dipatok ular tidak mempan, tuh ya anjing nggak mempan, luar biasa. Nah Indonesia saya kalah sama polisi. Kadang di terminal-terminal juga ada Bapak Ibu, atraksi, lidahnya disilat-silat sampai nggak berdarah, hebat sekali, makan paku, makan jarum, ya. Seperti itu. Ya iseng aja kalau berani mencoba baca Al-Ikhlas atau apa, ya godras tenan itu Bapak Ibu. Ya kasihan juga, tapi ya seperti itu. Kenapa sih mencari uang rezeki harus seperti itu? Ini juga menjadi pasukannya jin yang namanya ifrit. Jadi Bapak Ibu, jin yang seperti ini perbuatannya, profesinya adalah membuat tipu daya. Intinya Bapak Ibu, perbuatan seperti ini sudah masuk dalam kategori syirik. Syirik menempati posisi dosa besar yang pertama dari 75 dosa besar. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata dosa besar ada 75. Yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang tiga, menjadi saksi palsu. Kemarin pas pemilu banyak itu jadi saksi palsu. Mereka nggak sadar menerima serangan fajar. Saya menyisir dari utara ke selatan Bapak Ibu. Ada yang dapat sembako, ada yang amplopnya 50.000, 100.000. Semakin ke selatan semakin besar itu. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Ada teman ketemu di PPD, pamer rekening, Pak Aziz nih rekening saya 400 juta. Wah keren. Dari 3 partai coba. Saya tim sukses 3 partai Pak Aziz, tapi saya golput. Coba. Nggak punya pendirian. Tim sukses 3 partai, tapi dia sendiri golput, di DPT nggak ada, jelas-jelas tidak nyoblos. Aku mau batin gue duit panas paling ora suwi. Tenan Bu, nggak lama pas pulang pergi ke Purwokerto neng dalan nabrak uang mati, awes entar. Nah, mungkin orang-orang yang menerima serangan fajar sudah habis uangnya, tapi balasannya mungkin baru akan dimulai. Naudzubillah min dzalik. Itu juga termasuk menjadi saksi palsu. Bukan masalah siapa presidennya, tapi berubahnya prinsip hanya karena amplopan serangan fajar itu juga termasuk sulap and suap ya. Bahasa kerennya gratifikasi. Dua-duanya dapat Bu, yang memberikan dapat, yang menerima juga dapat. Dapat siksa maksudnya. Naudzubillah min dzalik. Itu dosa besar yang ketiga. Yang keempat, meninggalkan peperangan. Sekarang perang loh Bapak Ibu, jangan dikira tenang-tenang saja. Indonesia tidak baik-baik saja. Ini sekarang sedang perang.
Kita saja mungkin tidak tahu, taunya taraweh tadarus di Jakarta tiap hari demo itu. Menyelesaikan persoalan, menuntut keadilan, perang itu. Cuma bedanya ya dengan dulu kan perangnya beda. Ini korbannya sudah 20 diculik, nggak tahu kabarnya kemana itu. Perang tiap hari itu. Nah, ada yang jelas-jelas meninggalkan peperangan, tidak ikut-ikutan, diam saja, itu masuk dosa besar yang keempat. Pun kalau nambah hafal papat masih kurang 71 itu. Nah, tipu daya yang dilakukan oleh jin ifrit itu masuk dalam kelompok tatoyur atau tiaroh. Dua-duanya dosa besar. Bedanya kalau tatoyur hanya meyakini, tiaroh melakukan. Contoh kecil bagi yang punya akik, ya. Nabi senang punya akik, tapi hanya sekedar hiasan saja. Tapi kalau sudah diyakininya, kalau akik dilima buat penglaris, main tutulane payu, akik biru men wibawa, wong putih kabeh, akik kuning do lengket kayak perangko pada seneng. Kalau sampai meyakini seperti itu namanya tatoyur. Kalau melakukannya namanya tiaroh. Sama-sama dosa besar. Dengar suara burung, plikusit, waikat udan iki. Kalau meyakini namanya tatoyur. Nek sengaja namanya tiaroh. Mengeluarkan burung, notol pari, tumpode burungnya lari kemana? Kalau lari ke kiri, bertanda akan datang keburukan. Lari ke kanan, bertanda akan datang kebaikan. Kalau meyakini namanya tatoyur. Tapi kalau melakukan, benar-benar punya burung dilepas. Kim layu neng diki. Nah, itu namanya tiaroh. Sama-sama dosa besar. Tiaroh tidak diampuni dosanya. Tatoyur masih bisa diampuni kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya tidak. Itu hak prerogatif Allah. Maka mari Bapak Ibu kita tinggalkan sekuat tenaga kita perbuatan tatoyur, apalagi tiaroh. Itu tiada lain adalah bujuk rayu dari iblis, dari jin, dari setan yang bernama ifrit. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Sulaiman, dari zaman Nabi Muhammad sampai kita, mereka tetap fokus pada pekerjaannya, konsisten, konsekuen, tidak pernah putus asa. Masa kita putus asa di dalam berdoa? Satu-satunya kekuatan kita Bapak Ibu memperbanyak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikian Bapak Ibu, saya kenalkan lagi satu jin yang namanya ifrit. Insya Allah di pertemuan berikutnya kami kenalkan lagi nama-nama setan yang lain dengan profesi yang berbeda. Mudah-mudahan puasa kita tuntas sampai selesai, menerima amal ibadah puasa kita, bersih dari godaan setan. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.